cerita episode yang ketiga. Di sini gue akan bercerita tentang seorang laki-laki yang mencari nafkahnya dengan berjualan pecel, gorengan, nasi uduk. Dia dari pagi sampai menjelang gelap, maghrib itu baru tutup. Dia mempunyai keluarga yang tinggalnya memang kebenaran tidak jauh dari tempat usahanya, dan tempat usaha tersebut juga dia mengontrak bulanan kepada pemiliknya. Mari kita ikuti visualisasinya. Nama saya Udin. Dulu saya kerja, ya jualan keliling juga. Setelah udah lama tuh saya nyobain jualan gini sama istri. Pas ya penghasilan sih lumayan gitu, agak rame gitu. Nah pas datang aja corona, terus keadaan sepi, jualan sepi, penghasilan menurun. Kalau ini sih emang nggak sesuai ya. Sekarang saya bangun jam 1:30, kadang-kadang istri jam 1. Jam 1:30 saya bangun, masak nasi dulu, nasi uduk. Setelah itu baru saya ke pasar. Ke pasar 2:30 saya ke pasar sampai jam 4. Sampai jam 4 saya ke pasar. Setelah saya dari pasar, baru saya ke warung, ke sini ke Pasir Mulia, ke warung. Setelah ke warung, baru saya bikin dari sini saya bikin ngadonin itu buat gorengan, buat pisang goreng, apa bakwan gitu. Nah dari jam 4 tuh udah mulai ngadonan tuh. Nah di situ saya setiap hari-harinya gitu aja. Ini aja karena ada corona, COVID-19, omset saya jadi turun. Biasanya sih sampai 1 juta ya omsetnya. Sekarang itu nyari untuk 500 atau 600 kayaknya sulit banget. Sedangkan buat bayar kontrakan aja ya, saya biasanya mah jangka waktu 5 hari itu udah dapet, itu udah langsung saya bayar sama yang punya kontrakan ini. Kontrak saya 600 per bulannya. Nah, setelah udah itu sekarang mah enggak, kadang-kadang mau nyampe ke habis bulan lagi baru kebayar. Kadang-kadang ini kadang-kadang kurang gitu. Pertama anak saya 3. Anak saya 3, yang 1 SMA, yang 2 SD. Itu yang ketiga itu masih kecil, Pak, umur 3 tahun. Nah, terus saya ini masalahnya, sedangkan buat beli kuota apa itu buat ke rumah aja kadang-kadang pas-pasan. Kadang-kadang kalau mau belanja aja bingung, keder mau belanja mau apa gitu, bingung. Sedangkan kan pendapatan udah nggak kayak dulu lagi, nggak nyampe, ya istilahnya kurang yang saya mau gitu. Maksudnya biasanya kan dapat sekitar 1 jutaan omset, sekarang paling 500. Sedangkan belanja kadang-kadang lebih dari segitu belanja. Kan bahan-bahan sekarang kan ya lumayan lah. Buat sehari-hari buat ke rumah, buat bayar ini, buat bayar listrik, bayar air, kadang-kadang telat, buat bayar kontrakan telat. Setahu saya gitu ya terus setiap hari. Itu tadi pengalaman dia di situasi yang sekarang ini, yang memang agak menurun omsetnya dengan ada wabah virus corona global di seluruh dunia ini. Cuman kalau seandainya dia tidak
berusaha, ya lapor. Bisa makan apa ya? Itulah tadi salah satu kehidupan, perjuangan hidup seorang kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sekarang kita ke berikutnya tentang seorang pensiunan pegawai IPB. Dia sekarang berwira swasta dengan memelihara ayam kampung. Dan dia memelihara tersebut sudah lumayan tuh jumlahnya, sampai lebih dari 1.000. Dan itu dia pembesaran dari kecil sampai waktu panen. Kebenaran di belakang rumahnya dia itu ada sebidang tanah, dan memang juga itu agak jauh ya dari pemukiman padat. Dengan begitu rajinnya bapak tersebut, dengan begitu telatennya memelihara ayam tersebut untuk mengisi hari-hari tuanya setelah pensiun. Ya, itu bagus dibanding hanya bengong, nggak ada kerjaan, karena memang udah pensiun. Mari kita saksikan visualisasi. Selamat siang para yang saya pilih, mohon maaf, saya mungkin sekedar untuk berbagi atau mungkin sharing dalam hal ini untuk dalam bidang peternakan. Saya mulai pensiun 2013. Setelah itu dalam usia saya yang sangat sisa, itu bagaimana caranya untuk mencari kelebihan mungkin kegiatan. Di samping itu mungkin saya hanya sebatas kesibukan, jangan sampai bengong setelah pensiun. Bagaimana caranya? Akhirnya saya buka lahannya, ada lahan yang cukup, ada 600 yang terpakai hanya 200 jalannya halaman. Sehingga dengan terpikirkan hal ini, ya beginilah kesibukan saya sehari-hari. Dari pagi kita mulai kasih pakan dan minum dan sebagainya, dan istirahat, duhur dan sebagainya, dan menjelang asar kita kasih lagi. Sehingga ya lumayan adalah, kalau memuaskan mungkin, namanya memuaskan tidak mungkin ya, namanya ada pasti ada bertiga-tiga. Sekedar untuk seorang pensiunan ya sedikit terobati untuk mengisi waktu yang sangat luang, dan masih ingat juga kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan umur yang agak panjang dan masih diberikan kesehatan. Itulah yang saya gunakan ke kegiatan sehari-hari ini. Oh ya, untuk ternak ayam ini, kan kebetulan saya ternak ayam kampung dengan biji unggul. Dari memang untuk pembesaran saja, saya tidak meminta-mintakan itu dari suatu perusahaan. Saya ambil kadang 500 sampai 1.000, kemarin juga 1.000. Soalnya terbatas pada kandang, fasilitas yang saya gunakan. Setelah kita ambil dari penetas, umur 1 minggu kita vaksin tetes mata. Setelah 2 bulan, 2 bulan ya, sebulan lebih, sebulan kita vaksin lagi agar
untuk mengurangi persentase kesehatannya, menekan. Bagaimana caranya? Mungkin adalah sekian persen dari 0,5% atas 2% lah untuk kematian tersebut. Kalau saya lihat apalagi di Indonesia ini kan dengan cuaca agak lembab, yang namanya penyakit endek ya, endek atau sedela istilah bahasa Sundanya, itu sangat rawan sekali, sehingga kita mengupayakan dengan tetes endek tadi dari tetes mata 2 kali, itu 1 minggu, sebelum 1 minggu kita tetes, 1 bulan kita tetes lagi untuk pencegahan penyakit. Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin saya juga karena situasi udara yang sini masih banyak kebun, masih lahan, alhamdulillah dari jumlah sekian itu hanya 2% mungkin ya yang saya alami. Mungkin untuk pemasarannya juga ya ada juga sih yang datang ke rumah saya, sudah berlangganan ya, walaupun dengan oplah bahasa itu masih kecil, skala kecil, belum ya, karena kalau bandingnya sehari 50 itu kan berapa ya, kali 1 bulan 2 bulan masih lagi. Dan saya juga ingin bertambah juga ini masalah tempat yang ada meter luas, mungkin akan ditingkatkan dengan jumlah ayamnya. Ini bisa diperkirakan bisa masuk 2.000 ekor yang masih di bawah 1 bulan. Tapi kalau sudah bulan ke atas akan sebar dengan kandang ini, dengan 2 ini. Sudah kandang. Ya, itu tadi pengalaman Bapak tersebut, hasil untuk mengisi hari-hari tuanya, dan dia juga berbagi kiat. Maksudnya kalau memang ada dari pemirsa ingin mengikutinya, itu bisa juga patut dicontoh kreativitas seperti Bapak ini. Itulah tadi untuk pertemuan episode yang ketiga dari realita kehidupan ini. Kita ketemu di realita berikutnya. Saya Erwin Syedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.